program kami MP Channel Official bersama saya Fitriani MP dan juga Saya Krisna. kepada kita host sketch yang bakal ngobrol bareng Mas Hemi pastinya. Kita kedatangan tamu spesial ya. Yes, siapa sih Fit? Tamu kita hari ini. Siapa saya nggak kenal. Iya. Pastinya semua orang kenal, apalagi Betul. untuk anggota Merpati Putih. Dan kemarin tentunya di episode pertama kita itu di chatnya, kolom chatnya udah banyak yang request ya. Mau dong wawancarain dia. Beliau. Nah, selamat datang untuk Mas Hemi. Mas Hemi. Gimana Mas kabarnya Mas, sehat Mas? Baik, sehat habis sepeda. Habis sepedaan ya? Kelihatan Mas gosong. Nah, Mukanya gosong. Gimana Mas Hemi? Kayaknya sekarang sepedaan terus nih Mas. Dijeblosin atau gimana Mas Hemi? iya sebenarnya agak dijeblosin sih. Agak dijeblosin karena kemarin mencoba program untuk berhenti ngerokok kan. Oke, sukses nggak Mas program berhenti rokoknya? 3 bulan sukses, gagal 3 hari. Terus sekarang jadi gimana Mas? Masih Ya? lanjut ngerokok atau Hari ini agak terakhir. berkurang? Hari ini Terakhir terakhir apa? ngerokok. Terakhir ngerokok? Setelah 3 hari ini terakhir, besok puasa berhenti merokok. Oh iya karena 3 hari puasa. lagi, rokok lagi, 3 hari lagi, jadi gitu terus Fit. Nah, dicicil. Mau Seenggaknya ngobrol apa nih Fit kita hari ini sama Mas Hemi? Apa yang mau ditanyain? Ngobrolin apa ya? Oh, tentang kehidupannya mungkin ya. Wes. Karena kan kalau berhubungan dengan MP terus kayaknya orang bosen Ya, nih ya. ya, Gimana-mana benar, nguliknya benar. tentang MP Ya. tentang bos. Karena banyak banget teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat TP yang pengen tahu banget Mas Hemi itu sebenarnya backgroundnya apa sih, gitu Latar kan? belakang Latar Mas Hemi, belakang ya. Mas Hemi seperti apa sih? Yang saya tahu kan Mas Hemi seorang arsitek. Mungkin di orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat TP belum tahu ya kalau Mas Iya. Hemi itu sebenarnya punya background arsitek, gitu ya kan? Gimana Mas, masih menjadi seorang arsitek? Masih, Masih sampai sekarang? masih. Hanya memang dari tahun 99 saya dari Jakarta pindah ke kerja di Batam dari Singapura. Sampai tahun 2004 lah, ketika meninggal 2002 saya ditetapkan pewaris, saya pulang Jakarta, akhirnya menekuni juga kerja sebagai di konsultannya, konsultan sampai terakhir itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, jadi ya hidup di konsultan aja deh, gambar, desain sampai juga fotografer. Di situ ya itu kehidupan yang kaitannya sama desain, gambar. Seni lah Mas ya, seni ya. Iya, Lebih iya. suka dengan yang seni-seni Mas? Iya, saya suka yang halus-halus. Dan orangnya dulu Mas Hemi itu waktu saya inget banget tuh, saya pernah ujian itu Mas Hemi fotoin saya dan itu Iya. fotonya luar biasa Oh, banget. kecil banget Iya, ya, dan ya. Mas Hemi itu banyak banget foto-foto prewed juga Mas Hemi, saya pernah Iya. lihat. Ah. Tapi cuma sekarang Mas Hemi ini saya rasa orang dengan background karakter seni yang cukup tinggi gitu. Iya. Saya lihat karena maksud saya arsitek itu menyangkut dengan seni. Mas Hemi, kan saya pernah denger nih dulu katanya Mas Hemi waktu terkait dengan arsitek itu lebih senang yang namanya menekuni bidang yang tentang feng Feng shui shui. arsitek. Iya. Betul nggak Mas? Itu benar nggak Mas? Soalnya Mas Hemi ini sahabatnya teman saya juga. Berarti Itu kalau- gimana sih Mas? Bedanya apa sih Mas arsitek feng shui itu gimana sih Mas maksudnya? Kalau Feng Shui itu memang ya kebetulan kan saya itu pas kerja pertama kali di konsultan memang atasan saya itu memang dia tuh master Feng Shui ya. Oke. Dia memang sekolah memang benar-benar mendalami Feng Shui arsitek, dan di situ ya memang kaitannya Feng Shui dengan arsitek erat. Ya. Jadi persepsi Feng Shui itu kaitannya dengan apa klinik atau apa untuk Ya. budaya Cina itu ternyata enggak, tetapi itu adalah sifatnya yang sifatnya matematis. Oke. Jadi itu ada perhitungannya sendiri tuh Mas? Ada perhitungannya, ada rumus-rumusnya. Nah itu tata ruang kaitannya. Nah itu yang sering saya kait-kaitin juga dengan budaya Jawa juga ada. Oke. Nah kalau budaya Jawa kan yang sifatnya, kalau tata ruang untuk budaya Jawa kan ada namanya yang dari teras, dari sentong Iya. kanan, sentong kiri. ada. Nah hampir mirip lah. Yang saya pernah paling sering dengar tuh terkait feng shui itu tusuk sate Mas. Oh iya, Nah, itu ada Itu tuh Mas. gimana sih Mas? Maksudnya gini, saya tuh pengen tahu terkait dengan feng shui itu apakah tusuk sate itu pengaruhnya seperti apa? Kalau saya sih gampangnya tusuk sate kalau orang naik mobil lurus bisa nabrak rumahnya Iya, gitu. iya, iya. Apa sih Mas kenapa? sih, Mas? Itu secara logika ya, secara Oke. logika seperti itu. Iya. Terus kalau di Feng Shui itu dikenal aliran Qi ya. Oke. Nah itu karena dia lurus langsung itu Qi-nya negatif. Oh. Nah itu banyak juga, makanya kalau di perumahan-perumahan yang tusuk sate biasanya jual paling murah kan. Iya, iya. Iya. Nah, banyak orang yang tidak mau. Dan dengar-dengar juga kalau misalnya tusuk sate itu katanya bakalan banyak sial gitu Mas ya? Ya sebenarnya kalau yang pertama sebenarnya
tergantung penghuninya juga sih. Oke. Ya kan, tetapi memang karena alam ini bekerja posisi-posisi karena Feng Shui itu kan ratanya dengan mata arah angin ya. Iya. Oke. Nah itu juga berpengaruh. Nah itu Feng Shui itu mengakali bagaimana yang sifat rumah tidak baik, posisi tidak baik kita bikin baik, kita atur lagi. Nah untuk sederhananya gini Mas, kalau misalnya rumah itu dari nol kita bangun, lalu kita bangun itu kan gampang Mas, Feng Shui-nya bisa kita atur. Iya. Mas Emi pernah nggak punya case di mana rumahnya ini secara Feng Shui itu udah berantakan Mas, Iya. lalu Mas Emi Dirombak lah ya. dirombak, Direnovasi. konsultasi gimana? Karena yang saya tahu kan misalnya kayak pintu nih Mas, katanya pintu tuh nggak boleh bukanya ke luar, gimana sih keluar atau ke dalam gitu Mas, pintu utama gitu kan ada tuh. Utama, iya. Nanti kalau keluar ya duitnya nanti masuk keluar lagi gitu. Nah itu pernah nggak sih Mas ngalamin case di mana memang Mas Emi dapat rumah yang udah secara Feng Shui ngawur gitu Mas, lalu Mas Emi benerin itu seperti apa sih Mas biasanya? Iya banyak sih, memang kalau kalau bangunan baru gampang ya. Karena kan kita perhitungannya dari penghuni ya, kepala rumah tangga yang kita hitung dulu. Nah di situ setelah dihitung ya kalau rumah baru enak ngatur ya, tetapi kalau yang tadi berarti kan renovasi. Dihitung tuh Mas jumlahnya Mas, jumlah Dari tanggal lahir. Dari tanggal lahir satu-satu ini tadi. Iya, dari ayah, ibu, anak semua dihitung semua. sampai gitu. Dari ribet ya. Boleh kayaknya Mas. Iya kayak gitu. Kadang Oke, juga oke. ada ya itu ada apa? Kadang ternyata antara suami istri pintu masuk harus berbeda juga bisa. Oh gitu Mas. Itu juga ya, karena kan setiap orang itu kan punya 4 arah baik, 4 arah buruk. Oke. Nah itu yang kita atur di situ. Nah jadi ada senci, terus ada macam-macam lah. Nah di situ ya tugasnya, kalau saya memang tidak mendalami secara dalam ya. Waktu itu atasan saya Pak Sidi Wigunateh yang kebetulan dia memang dosen khusus Feng Shui di Feng Shui, oke. Universitas Tarumanegara. Ya beliau Tapi memang backgroundnya arsitek juga Mas? arsitek ya, beliau arsitek. Jadi nah di sini adalah ada juga ahli Feng Shui tapi dia bukan arsitek. Nah itu yang kadang-kadang agak ribet. Nah kebetulan kalau Pak Sidi kebetulan dia adalah arsitek, saya arsitek, jadi agak nyambung Enak ngobrolnya. ngobrolnya enak gitu. Itu menyangkut ke kalau gedung tuh gimana sih Mas? Kalau gedung apakah umum atau ada juga nih gedung yang memang secara Feng Shui perlu bantuan seorang konsultan seperti Mas Emi gitu untuk merombak alurnya supaya misalnya kerjaannya lebih banyak gitu. Iya. Ada juga. Ada juga. Jadi misalkan seperti arah ruang tidur, arah ruang tidur itu kan apakah kita pengen nyamannya atau apa nih kita hitung semua. Ruang kerja juga seperti arah terbaiknya. Bahkan misal pintu arahnya arah ke barat, mungkin juga nanti arah meja tidak boleh ke barat juga ada. Nah, itu yang harus kita atur. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau pernah nih Mas ngedengar kalau misalnya ada rumah dari pintu masuk sampai ke belakang tuh lurus terus, itu berpengaruh juga Mas? Iya pengaruh. Itu kan. Harusnya gimana tuh Mas? Ya. Itu harusnya gimana? Harus ditata disekat kah atau dikasih Iya apa? bisa disekat. Gitu? Jadi kalau misal pintu rumah langsung plong ke belakang, kalau secara omongan orang awamnya rezekinya langsung plong ke Betul. belakang. Langsung bablas lah ya kalau kata orang Jawa. Nah juga kalau secara arsitektural kita melihat ya itu kurang estetikanya kurang. Oke. Ya. Sekarang waktunya kita nanya EP. Ya, tadi udah arsitek. Mas Emi, kita tahu bahwa di Merpati Putih itu ada 2 orang pewaris Merpati Putih itu Mas. Satunya adalah Mas Amos dan Mas Emi. Seberapa beban sih Mas kalau Mas Emi kita boleh tahu nih Mas, maksudnya ketika titah itu diberikan kepada Mas Emi untuk meneruskan perguruan ini yang sudah kebetulan baru ulang tahun nih perguruannya. Itu seperti apa sih Mas kira-kira Mas? Ya ini yang memang menjadi dilema kami berdua ya. Dimana mungkin dulu Mas Budi Mas Pung tidak menyangka kalau Merpati Putih ini akan sebesar ini. Ya. Nah, ini yang memang saya dengan Mas Amos pikirkan bagaimana ke depan hal ini tidak terulang lagi, dengan artian saya dengan Mas Amos ini kan mungkin teman kalau boleh terbuka, saya sih orangnya terbuka aja, menjadi pewaris karbitan. Dimana kalau seperti Mas Budi lah, Mas Budi itu anak-anaknya harus kuliah semua. Ya. Ya kan? Iya. Ya kan tidak harus mengikuti jejak beliau. Ya. Tetapi saya menangkap di situ adalah Mas Budi membutuhkan sosok anak-anak yang akan kelak mengganti beliau itu lebih open. Ya. Nah itu mungkin Mas Budi punya basic seperti itu, makanya kita dipaksa supaya lebih fokus ke pendidikan dulu. Oke. Jadi Mas Budi menciptakan dasarnya, tinggal kami diharapkan anak-anaknya ini bisa memaintain. Nah dengan dasar pendidikan itu makanya bisa
ya untuk tata kelola manajemennya lah. Ya, ya. Itu kalau dibilang beban ya beban mas. Ya kan biasanya kan kalau ya kita anggap lah dibangun bisa besar, tinggal yang mempertahankan bisa. Iya, Mempertahankan. mempertahankan sulit kan mas. Sekarang Membangun sama mempertahankan tuh biasanya lebih sulit mempertahankan. mempertahankan. Betul. Jadi saya dengan Mas Amos tuh bebannya seperti itu, apalagi dengan dinamika orang sekarang ya Mas ya. Ya. Mungkin juga waktu eranya Mas Budi dengan Mas Pung permasalahannya berbeda dengan sekarang. Betul. Iya. Ya kan Mas. Saya setuju tuh Mas. Nah, yang sekarang ini kompleksitas kami berdua adalah menghadapi anggota-anggota yang pemikirannya lebih pragmatis, Mas. Ya kan? Lebih pragmatis dan tidak bisa ada kalau dari eranya Mas Pung, Mas Budi sangat kental dengan konsep Jawa. Ya. Iya. Guru selalu benar. Ya. Tidak ada. Tapi kalau sekarang, Betul. ya kalau sekarang apa waris bisanya apa sih? Jadi banyak efek yang apa ya? Orang-orang sekarang Meminta pembuktian gitu. Pembuktian. Iya, pembuktian. iya kan? Ya. Pembuktian dengan artian yang anak sekarang kritis sih Mas. Ya, ya. Ya kan kritis, kasar kata, oke gue mau ikut lo latih tapi gue pengen lihat lo dulu kayak apa sih. Ya, ya, ya. Nah ini beda dengan dulu, Ya. ya kan kasar kata. Nah ini yang memang konsepnya yang memang apa ya? Kalau Merpati Putih ini memang harus dikaitkan antara budaya dengan modernitas tuh harus combine Mas. Nggak bisa sekarang Merpati Putih langsung modern sama sekali, nggak bisa. Hancur Merpati Putih. Iya. Makanya yang saya bilang jeniusnya Mas Budi adalah menciptakan kelembagaan pewaris. Ya. Nah, coba kalau nggak ada kelembagaan pewaris Merpati Putih mungkin ada A, B, C, D. Iya, Nah, udah pecah. Udah banyak cabang-cabangnya mungkin. Ya, ya. Tapi Mas Emi, keluarga gitu Mas ya, itu pernah kepikiran gak sih Mas bahwa ternyata akhirnya jadi misal gini, dari seluruh misalnya anak-anaknya Mas Budi gitu dan anak-anaknya Mas Pung tiba-tiba memang gua harus nerusin nih nantinya. Yeah. Pernah kepikiran atau emang tiba-tiba dadak tiba-tiba kita harus dibebankan untuk meneruskan perguruan ini gitu. Nah itu gimana sih Mas, maksudnya sampai tiba-tiba Mas Hemi yang dipercayakan untuk meneruskan titah sebagai pewaris perguruan ini itu seperti apa sih Mas? Apakah tiba-tiba wangsit gitu Mas? Wah nih Mas Hemi yang ini Mas Amos gitu tuh ya seperti apa sih Mas? Nah ini lucunya tuh kadang-kadang kita mikir harusnya ini kan penerusnya anak pertama ya. Iya. Iya kan? Iya. Kok ya kebetulan anaknya Mas Budi yang ketiga saya. Iya. Mas Pung anak ketiganya Mas Amos, harusnya kan Iya. Mas Denny anak pertamanya Iya. ya. Iya. Nah kalau saya waktu itu adalah malah kalau saya itu pertama kali masuk Merpati Putih itu tahun 88. Oke. Waktu saya SMP kelas 1 apa ya kalau Iya. nggak salah. Nah itu sampai SMA saya aktif. Nah dulu orang-orang itu di Merpati Putih menyangka Mas Afi yang akan menjadi calon Iya, bakal iya. kan. Karena Mas Afi itu mulai aktif pas Yang kuliah. terlibat terus ya. Nah, betul, kuliah. betul. Saya kuliah malah nakal, kuliah malah ngeband dan Iya, sebagainya kan. Mas Afi lebih aktif. Nah sewaktu itu ketika saya ke Batam, saya mulai aktif Oke. melatih MP. Nah di situ waktu itu penyampaiannya adalah ke Mas Budi menyampaikan ke ibu saya. Nah ini adalah kejadiannya itu adalah ini agak-agak unlogik sih sebenarnya. Mistis. Mistis Agak gitu. mistis. Tapi ya saya coba dengerin apa namanya. Iya. Sifatnya perlambang Mas. Oke. Perlambang waktu itu Mas Budi setelah meninggal, saya kembali ke Batam. Nah itu waktu itu ibu saya sedang tidur, tengah malam datanglah sosok Mas Budi. Jadi datang melalui mimpi. Bukan mimpi, real itu waktu Real. itu ibu cerita saya. Bawa tas, Ya. tasnya masih ada. Oke. Ada tuh yang dibawa Mas Budi pulang, padahal Mas Budi udah nggak ada. Wah. Nah itu jadi waktu itu Mas Budi menyatakan, loh, waktu itu mami saya nanya, lupa, kowe iki wis ra ono. Waktu itu langsung Mas Budi menyampaikan ke ibu saya. Tapi itu bentuknya kayak nyata gitu. Nyata Mas Emi. banget. Ngomong, itu yang cerita ibu saya ya. Sambil merinding. Nah, itu. Nah terus apa namanya Mas Budi cuma waktu itu ngomong ke mami saya, ke ibu saya ngomong, ora aku ngeterke Hemi balik. Nah jadi di belakangnya Mas Tahu Budi itu nggak artinya? Kalau di nganterin saya pulang. Jadi ini Mas Budi, di belakang tuh ada saya, padahal Oke. saya di Batam. Iya, iya. Nah itu jadi habis itu langsung Mas Budi keluar, dikejar ibu saya udah nggak ada. Saya pun udah nggak ada. Langsung ibu saya telepon, kan saya Batam. Akhirnya diputuskanlah, akhirnya
ibu saya cerita ke Mas Pung, ya Mas Pung yang memutuskan. Ya wes kuy, itu perlambang lah istilahnya. Dari seperti itu. situ. Dari Jadi situ makanya Mas ceritanya. Hem itu dinamakan sebagai seorang pewaris. Ya. Kalau Wendy kan gimana Mas? Apa? Kalau Wendy gitu kan tiba-tiba ada almarhum kekaya datang nganterin. Saya teriak-teriak. Ya kalau dibilang di Merpati Putih apa ya? Ya ini hebatnya guru besar kita ya Mas Pung, Mas Budi ya. Suka tidak suka namanya Merpati Putih kaitannya dengan budaya Jawa. Betul. Dulu kaitan dengan mistis pasti ada. Iya. Iya. Nah ini hebatnya guru besar kita Mas Pung, Mas Budi adalah yang sifatnya unlogik. Merpati Putih memetaforakan diri untuk menjadi suatu keilmuan yang logik. Iya. Nah juga ya coba ngobrol sama Mas Marcel kan sekarang lagi omongannya logik terus tuh. Iya. Ya kan? Masalah nafas kering ya Mas Marcel ya. Nah, kayak gitu kan. Ya memang harus seperti itu Merpati Putih. Jadi sifatnya adaptasi terhadap kehidupan sekarang. Merpati Putih harus sesuai. Makanya Merpati Putih itu tetap bertahan sampai sekarang. Nah, tapi benar nggak sih Mas, yang saya dengar gitu ya, Merpati Putih itu terkait dengan Mas Pung itu dia yang istilahnya ngolah seluruh ilmu, Mas Budi yang implementasikan ke dalam bentuk bakunya gitu. Itu benar nggak sih maksudnya? Secara praktek Mas Pung, lalu Mas Budi yang menghasilkan misalnya ini latihan nafasnya, ini ada ini kurikulumnya lah gitu. Itu benar nggak sih? Nah jadi begini. Karakter guru besar kita beda karena dilatihnya terpisah. Oh, oke. Mas Pung tuh dilatih tuh keras. Ya. Mas Pung waktu itu cerita, aku dilatih mbahmu wis koyo asu. Ya. Jadi saya dilatih sama apa sih mbahmu tuh seperti udah kayak anjing nih. Itu bahasanya Mas Pung. Keras. Sampai Mas. Nah, ya kan. Terus kalau papi gimana Pak? Dia papi tuh priai. Oke. Jadi halus kan papi, Mas Budi itu orangnya halus. Jadi Mas Budi lebih banyak dilatih ngobrol, sedangkan Mas Pung fisik. Jadi kalau karakter keilmuan Mas Pung adalah yang sifatnya keras, menghancurkan. Kalau Mas Budi itu yang sifatnya lebih kalah. Makanya kan yang pendalaman masalah getaran lebih cenderung ke Mas Budi, sedangkan Mas Pung yang sifatnya yang eksplosif, pematan bunda keras, perkelahian tuh Mas Pung banget lah. Mas Budi getaran, pengobatan tuh Mas Budi. Nah, kalau kaitan dengan penyusunan kurikulum, tetap itu adalah kombinasi antara Mas Pung, Mas Budi. Oke. Tapi yang menjetawakan karena kebetulan Mas Budi itu dosen, jadi tahu cara membuat kurikulum. Membuat kurikulum. Iya. Jadi kalau di keluarga itu dibilang Mas Pung itu anak jalanan. Ya. Anak jalanan karena Mas Pung itu putus SMA, tidak melanjutkan. Tapi di luar di mana Mas Pung itu ya dia zaman dulu itu kan siapa yang kuat di jalanan yang bertahan kan, dapat penghasilan ya buat biayain adik-adiknya. Mas Budi juga sempat selesai SMA terus kuliah jadi dosen, jadi kepala sekolah. Nah disitulah kombinasi antara Mas Pung Mas Budi saling mengisi hingga terjadi kurikulum itu sih. Tapi memang Fit dulu kan saya pernah ngerasain ya gimana diajar sama Mas Pung sama yang diajar sama Mas Budi. Memang itu dua karakter yang berbeda. Kalau Mas Pung tuh lebih senang mempraktekkan sesuatu tuh yang ayo serang saya gitu. Nanti kalau Mas Budi tuh lebih kayak latihan nafas gitu. Dan tapi semuanya dia sama, mau Mas Budi mau Mas Pung kita latihan dari malam sampai subuh gitu. Sampai azan subuh. Itu biasa latihannya mungkin cuma berapa jam ngobrolnya ya. Mas mau tanya dong Mas, masih nggak sih Mas sampai sekarang masih nggak sih Mas sosok Mas Pung atau Mas Budi itu datang ke dalam mimpi Mas Hemi atau Mas Amos itu? Nah kalau dibilang mimpi ya kadang-kadang ya kayak biasa aja sih. Cuman sekedar kayak kangen ketemu itu doang, yang nggak ada wasiat atau yang disampaikan gitu. Itu rahasia. Oh itu rahasia. Rahasia. Kali nggak bisa rahasia. Rahasia itu jangan sampai dibongkar itu. Oh ya satu lagi Mas, Apa? kayak ngulik masalah Mas Hemi kan pernah Ya. sempat lihat ya postingan beliau ini sempat berhenti merokok Mas. Rahasia. Ini kayaknya perlu banget dikulik nih kan, biar sahabat-sahabat MP yang pengen berhenti merokok bisa nih dapet tipsnya dari Mas Hemi. Oke, jadi saya itu terakhir itu Desember. Itu awal berhenti merokok? Belum, itu awal berhenti merokok setelah tahun baru. Setelah tahun baru. Nah, mulai tanggal 1 saya berhenti merokok. Nah, kenapa saya itu mencoba untuk berhenti merokok? Karena baru sadar itu terakhir Desember itu sehari saya 4 bungkus. Sehari 4 bungkus? 4 bungkus. Itu lebih apa sih Mas? Lebih emang ngambil rokok atau memang kalau misalnya arsitek itu ya misalnya
sedang melakukan sesuatu lalu dia nggak sadar gitu atau memang Mas Hemi tuh ngobrol terus aja nggak putus-putus gitu. Itu apa lebih ke apa sih Mas? Ya itu mungkin lebih cenderung udah kayak suges kali ya. Oke. Ya kan suges ketika itu saya sampai kalau udah tengah malam mikirin merpati putih, mikirin gambar dan sebagainya tuh supaya saya lebih rileks ya harus ada teman merokok kan. Iya, soalnya saya juga pernah dengar nih Mas, kalau laki-laki tuh katanya kalau misalnya pusing ngisep rokok lebih rileks gitu ya. Ya itu sebenarnya udah faktor psikis ya. Atau harus psikis dan pembelaan menurut saya. Kadang-kadang itu ada orang tuh, saya selalu ketemu tuh sama orang yang rokok, aduh gua kalau nggak rokok nih gua nggak kreatif gitu. Nah, sahabat-sahabat MP, ini kita ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan kelangsungan MP sendiri. Mas Hemi, kita tahu bahwa tadi Mas Hemi sempat bahas bahwa di Merpati Putih itu dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan saya pun, kita pun yang pernah merasain melatih dan dilatih di era dulu dan sekarang itu sangat beda Mas. Contohnya misalnya anak sekarang itu kayak tadi Mas Hemi bilang, ketika kita disuruh tangisan atas dia akan nanya, ini fungsinya untuk apa? Kalau dulu kan lebih kritis. Udah aja gitu disuruh Mas Pung tangisan atas ya kita tangisan atas gitu. Nah, Mas Hemi kira-kira kalau saya boleh tanya Mas, seberapa akan bertahannya sih Mas Merpati Putih dengan sekian banyaknya bela diri yang ada gitu ya, dengan kondisi yang ada sekarang, anak-anak sekarang itu ibaratnya bela diri itu menganggap gua kalau ikut bela diri maunya keren gitu. Nah kira-kira pertimbangan atau perjuangannya Mas Hemi dan Mas Amos untuk tetap mempertahankan perguruan ini yang bisa diterima oleh angkatan zaman dulu dan sekarang itu seperti apa sih Mas kalau boleh tahu? Ya sebenarnya untuk kombinasi Mas, kayak tadi saya bilang, jangan sampai kita juga kebablasan modern, tapi jangan juga kita jadi kayak ketinggalan zaman. Ya. Karena terlalu deso juga anak sekarang nggak mau. Ya. Tapi kalau kita terlalu modern pun jati diri Merpati Putih hilang. Iya betul. Karena taruhlah ternyata namanya budaya itu sebenarnya yang dikejar oleh orang-orang asing. Kenapa yang Amerika lebih berkembang, ya kan, Jepang dan sebagainya. Contoh Jepang lah, karate dan sebagainya bertahan karena dia akar budayanya keras. Nah, bagi kaitannya dengan pertanyaan tadi Mas Krisna, ya saya cuma mempunyai misi itu bagaimana Merpati Putih sekarang tuh lebih bisa beradaptasi Mas. Ya kan, adaptasi, makanya seperti programnya dari Mas Marcel itu seperti apa, Street Fighter ya. Itu kita go ahead, silat bebas, go ahead. Ya, memang ini kebutuhan sekarang. Iya kan? Kita jangan sampai kita seperti kata dalam tempurung, akhirnya nanti kita ditinggal. Makanya kan, apalagi kan, ya saya pengennya anak-anak MP juga tampilannya keren lah. Iya kan? Makanya kan dulu kita punya MP masuk mall, sudah ada musiknya juga kita sesuaikan lah. Misalnya di mall terus musiknya kelenengan Jawa kan juga kurang. Ya saja. Ya, kasih lagu trance atau apalah ya kan ya. Muda itu lebih oke lah, nah seperti itu. Itu Fit nih, sayang banget nih ngobrol sama Mas Hemi, seru banget, tapi kita juga yang cuman Nah, jadi sahabat-sahabat MP, senang banget pagi ini kita punya kesempatan ngobrol sama Mas Hemi. Udah nggak terasa, tadi udah hampir setengah jam kita ngobrol. Dan nanti sahabat-sahabat MP kita akan datengin lagi tamu-tamu istimewa di program ini dan tentunya dengan episode ini. Nah, Fitri ada mungkin pertanyaan lagi atau mau nutup langsung aja? Apa ya, meminta apa kayak misalnya sejenis kesan ataupun pesan untuk sahabat MP Mas di luar. Apalagi ini kan di tengah pandemi nih ya. Kalau di tengah pandemi ya tetap kami berharap Merpati Putih memang sudah banyak mengeluarkan program pelatihan untuk masalah imunitas. Itu tetap dilatih ke teman-teman, tetapi juga jangan terlalu too confident, terlalu percaya diri. Prokes juga tetap harus dijalankan. Juga yang kami harapkan juga yang guyup lah di Merpati Putih. Kita satu keluarga, segala perbedaan pasti ada titik temu dan bisa menempatkan posisi masing-masing, yang itu kita harapkan. Jadi walaupun saya sebagai pewaris, saya tetap harus menghargai anggota. Saya harus tetap menghargai Dewan Guru. Jadi bisa menempatkan diri masing-masing lah. Ya kan? Ya karena apa ya? Ya inilah Merpati Putih dan keluarganya seperti itu. Kalau itu ya kami mohon maaf juga, andai kata memang ya suka tidak suka Merpati Putih ada namanya pewaris, ada Dewan Guru, ada pengurus pusat. Jadi ya kesinergian antara tingkat pewaris sampai ke tingkat bahkan ke tingkat kolak pun harus satu gerbong, satu garis. Jadi Merpati Putih itu kedepannya lebih enak. Jadi
jangan kisruh terus. Kalau kisruh terus kita ribut terus, MP nggak berkembang. Iya. Ya, Ilmu kembali emang lagi. kita PKK gosip sana gosip sini, ya kan? Iya, iya. Kita itu perguruan bela diri, ya kan? Cuma sekarang juga bela diri juga kita nggak bisa kayak preman, Iya, betul. iya kan? Iya. Makanya yang kita banggakan di Merpati Putih adalah coba bedakan, walaupun anggota dia orang Merpati Putih tapi tidak pakaian MP, karena dia sudah latihan MP, akan beda dia pembawaannya dengan orang yang latihan bela diri lainnya. Iya. Itulah kelebihan dari MP yang kita lihat ya, dan wawasannya dan sebagainya. Dan kita juga diberkahi karena anggota kita lebih banyak dari pelajar mahasiswa, kaum intelektualnya banyak di Merpati Putih. Kaum milenial. Nah, kan? Kaum milenial. Nah sekarang harapannya kaum milenial juga bisa jadi corong buat Merpati Putih. Ya untuk kaum milenial ya, jangan mengemohi lah budaya tradisional. Ya. Jangan sampai budaya ini malah dilirik sama bangsa lain. Gitu aja sih. Oke, Itu Mas kira-kira. Hemi. Cukup. Ya udah cukup Mas pembahasan dengan Yes. Mas Hemi ya Mas Iya, ya. udah Nanti cukup. kita bisa ketemu lagi sama tamu kita di next episode bareng kita dong kasus kece, ada Fitri dan juga ada Mas Krisna. Jangan lupa teman-teman sahabat DMP di like kemudian subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman lainnya. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Hemi. Siap. Terima kasih teman-teman.